Kali ini kita mau nyelam lebih dalam nih ke sebuah hubungan yang udah berlangsung lama banget. Lebih lama dari hubunganmu sama mantan yang gak bisa move on. Konflik antar India dan Pakistan. Ada artikel menarik yang ngebahas kenapa konflik ini kayak sengaja diciptakan jadi perang abadi. Buset, kok bisa kayak sinetron ya? Yang episodenya gak kelar-kelar. Penasaran? Yuk kita ulik lebih lanjut. Oke, mari kita bongkar lebih dalam. Kenapa banyak yang bilang konflik India-Pakistan ini kayak perang abadi? Artikel ini ngasih beberapa kunci penting nih guys. Yang paling utama tentu aja soal Kashmir. Wilayah yang indah tapi sayangnya jadi rebutan kayak hot seat di acara kuis. Dari dulu kala, Kashmir ini udah jadi medan perang, ideologi dan kepentingan. Dulu, pasca kemerdekaan sampai sekarang, statusnya masih abu-abu dan terus jadi sumber gesekan. Udah kayak cinta segitiga yang gak ada ujungnya. Dua negara saling klaim, penduduknya jadi korban. Nah, yang bikin makin wah, ada dugaan kalau konflik yang berkepanjangan ini tuh kayak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Coba deh bayangin, industri senjata kan jadi terus laris manis, kayak gorengan anget pas hujan. Belum lagi isu nasionalisme yang terus digoreng buat kepentingan politik domestik. Ini udah kayak sinetron politik yang ratingnya nggak pernah turun. Selain itu, adanya aktor eksternal juga disinyalir ikut memperkeruh suasana. Negara-negara lain dengan kepentingan geopolitiknya masing-masing kadang kayak ikut campur dan bikin konflik ini makin sulit buat diselesaikan. Udah kayak nonton drama keluarga, tetangga ikut nimbrung. Coba bayangin hidup di daerah perbatasan yang setiap hari dihantui suara tembakan dan ketidakpastian. Anak-anak tumbuh tanpa tahu kedamaian yang sesungguhnya. Ini udah kayak mimpi buruk yang gak pernah berakhir sih. Dari segi ekonomi juga parah banget dampaknya. Duit negara bukannya dipakai buat bangun sekolah atau rumah sakit, malah buat beli senjata dan biaya perang. Ini udah kayak gali lubang tutup lubang, gak akan pernah maju kalau terus kayak gini. Belum lagi trauma psikologis yang dialami masyarakat di kedua sisi perbatasan. Generasi demi generasi hidup dalam ketakutan dan kebencian. Ini udah kayak warisan pahit yang terus diturunkan. Meskipun artikel ini kayak agak pesimis soal perang abadi, bukan berarti nggak ada harapan sama sekali ya. Sejarah udah berkali-kali nunjukin kalau tembok kebencian setebal apapun bisa runtuh kalau ada kemauan baik dari semua pihak. Kita udah pernah lihat kok upaya-upaya dialog dan perdamaian meskipun seringkali kandas di tengah jalan. Tapi yang penting adalah semangat untuk mencari solusi, jangan pernah padam. Ibaratnya kayak nyari jarum di tumpukan jerami, susah tapi bukan berarti nggak mungkin ketemu. Selain dari pemerintah, kita juga bisa lihat banyak inisiatif perdamaian dari masyarakat sipil kedua negara. Mereka merasakan langsung dampak buruk konflik ini. Justru jadi garda terdepan buat nyebarin pesan damai dan persaudaraan. Ini kayak oase di tengah gurun konflik. Peran media dan kita sebagai penonton juga penting banget nih. Jangan ikut-ikutan nyebarin hate speech atau berita hoax yang cuma makin memperkeruh suasana. Mari kita dukung narasi-narasi positif yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemanusiaan. Mungkin aja suatu saat nanti bakal ada episode spesial di mana para pemimpin kedua negara beneran duduk bareng, ngopi-ngopi santai, siapa tahu, dan nemuin solusi yang adil dan berkelanjutan buat semua pihak. Kita doain aja ya yang terbaik. Nah, itu dia bahasan mendalam kita kali ini soal perang abadi India-Pakistan. Semoga setelah nonton video ini kita semua jadi lebih punya insight dan gak cuma ngelihat konfliknya dari satu sisi aja. Gimana pendapat kalian tentang isu yang kompleks ini? Jangan ragu buat tulis kolom komentar ya. Kita diskusi dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Dan buat kalian yang pengen terus dapat konten-konten informatif tapi tetap asik kayak gini, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Ingat ya, perdamaian itu nggak datang sendiri. Kita semua punya peran buat mewujudkannya. Sekecil apapun itu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sebarkan kebaikan dan semoga dunia selalu damai.